Oke, balik lagi di Naon Cenah, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Oke, teman-teman, seperti biasa, kita kedatangan seorang pejabat di Unmad, teman-teman. Dia adalah Wakil Rektor, yaitu Ibu Dr. Sri Ayu Ayundayani, SPMP. Selamat datang, Ibu. Ya, Oke Ibu, jadi podcast kali ini itu kita akan bertanya-tanya mengenai masa-masa muda Ibu pas waktu SMA, waktu kuliah. Jadi kita nggak akan bertanya-tanya tentang Ibu, tentang jabatan Ibu pada saat ini, tapi kita tentang ya, masalah-masalah Ibu. oke. Oke, jadi Ibu, saya panggilnya Ibu Ayu aja Bu. Boleh, boleh. Ibu Ayu tuh asalnya dari mana sih? Saya asli dari Majalengka ya. Ibu saya dari Munjul. Nah, daerah sini nih Jalan Cagang Munjul. Ayah saya dari Maja. Jadi memang saya asli Maja ya, asli Majalengka. Tapi lahir di Majalengka ya? Lahir di Majalengka juga, ya. Berarti SD, SMA juga di Majalengka Ibu? SD, SMP, SMA saya Majalengka. Cuman SD saya ada 3 SD ya. Waduh, Karena ngikutin ayah saya yang bertugas ya. Jadi saya SD itu di Cikijing, Cingambul, Panyingkira, Munjul. Nah, terakhir Munjul. oh, kalau boleh tahu itu Bapak Ibu di bidang apa, Bu? Kalau zaman dulu mah apa ya, camat ya. Oh, pejabat. Oke, berarti pas SMP sama pindah-pindah juga Ibu? Iya, enggak. Kalau SMP saya udah SMP 1 Majalengka sama SMA 1 Majalengka saya. Ya, alumni SMP SMA 1. Ya. Tahun berapa itu Ibu kalau SMA? SMA saya keluar itu tahun 93. Jadi saya udah tua. Saya belum lahir. Nah, Ibu kan sekarang menjabat sebagai wakil rektor nih. Nah, Ibu ini pernah kebayang nggak atau pernah kepikiran nggak berada di posisi tersebut Ibu? Oh enggak lah, enggak. Kita masuk kuliah aja ya waktu itu. Saya tuh cita-cita saya tuh dari kecil itu pengen jadi dokter ya. Kayaknya dokter itu nilai apa ya? Nilai ibadahnya itu kan ini ya. Jadi saya kayaknya seneng terus bersih-bersih gitu ya, bajunya bersih. Jadi waktu itu saya berpikir begitu, saya ingin menolong orang gitu ya. Jadi saya tuh punya cita-cita ingin jadi dokter. Nah, kemudian saya coba-coba ke Unpad waktu itu ya, nggak masuk. Akhirnya ayah saya menyarankan ya udah deh ini masuk agribisnis. Nah, waktu itu agribisnis itu saya masuk 93 di Unpad itu diploma 3 dulu. Nah, baru extension tetap di Unpad waktu itu saya. Jadi saya nggak kepikiran mau jadi dosen pun saya nggak kepikiran, apalagi menjabat gitu ya, enggak. Pokoknya waktu itu ya bagaikan air mengalir aja ya. Kita sekolah, kemudian kuliah gitu aja. Berarti apa awalnya kok bisa jadi rektor gitu Bu? Jalannya tuh gimana pas pertama? Wakil ya. Oh, pas wakil. Oh, Ibu. Ya mungkin yang pertama itu sudah takdir ya. Jadi memang saya masuk di Universitas Majalengka ini kan dari tahun 99 ya, diangkat jadi dosen tetap itu tahun 2000. Ya saya menjalani sehari-hari sebagai dosen aja gitu ya. Cuman memang di saat saya masuk ke Unma itu saya berjenjang. Kalau untuk jabatan itu saya di Kasubag Keuangan, kemudian saya masuk di KTU, saya masuk di Fakultas Pertanian ya, saya masuk di Wakil Dekan 2, kemudian saya pernah menjabat Dekan Fakultas Pertanian itu tahun 2014 sampai 2022, dan akhirnya di Wakil Rektor di Universitas Majalengka ini. Jadi sebenarnya itu bagaikan air mengalir aja ya. Jadi kita nggak punya ambisi untuk menjabat di mana, tetapi ya bagaikan air mengalir aja lah gitu. Karena memang intinya ya saya sebagai dosen aja gitu ya. Cukup panjang Ibu perjalanan. Iya. Nah, berarti udah berapa lama Ibu menjabat sebagai wakil rektor? Dari Mei 2022 aja. Berarti udah hampir 2 tahun. Iya. Pernah ngerasa bosan nggak Bu jadi wakil rektor? Ya apa ya, ya kita menjalaninya aja dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan semangat. Betul, gitu ya. Mudah-mudahan di posisi saya ini saya bisa bermanfaat untuk semuanya gitu, terutama untuk pengembangan kampus di Universitas Majalengka. Berarti apa aja sih Bu tupoksi atau tugas dari seorang wakil rektor gitu?
Kebetulan kan saya di sini sebagai wakil rektor 2 yang membidangi sumber daya ya. Jadi itu tentang pengembangan sumber daya manusia, kemudian keuangan, aset gitu ya. Jadi memang sarana prasarana itu lumayan juga ya bagian di kita. Kemudian juga tentang apa namanya pengembangan kerjasama universitas kita gitu ya, termasuk untuk apa di fakultas-fakultas juga. Jadi memang intinya untuk pengembangan sumber daya ini ya banyak yang apa namanya yang perlu kita kembangkan, yaitu tadi apakah itu di sumber daya manusianya, sarana prasarana, fasilitas dan lain sebagainya. Banyak ya Bu tanggung jawabnya. Nah, oke Ibu, kita ada pertanyaan tentang masa lalu nih. Kalau Ibu harus memilih waktu SMA apa pas waktu kuliah Ibu? Sebenarnya dua-duanya asik ya kalau menurut saya gitu ya. Tapi yang lebih kita semakin apa ya semakin matang gitu ya untuk menapaki kehidupan ini ya sebenarnya di kuliah ya. Kalau SMA kita belum berpikir bagaimana masa depan kita ya, kita masih main-main kayak gitu ya. Berarti ada cerita atau cerita yang paling Ibu ingat sampai sekarang itu mungkin hal lucu atau hal bahagia ya? Kalau pas SMA deh, pas SMA. SMA gitu ya. Jadi SMA itu suasana yang menyenangkan ya. Walaupun sebenarnya ada juga hal-hal yang membuat ini ya, tapi apapun ya kondisinya, insya Allah saya apa namanya ya bahagialah ya gitu. Kita apa namanya sikapi apapun itu sudah takdir Allah. Jadi kondisi apapun kita ikhlas gitu ya. Karena kuliah itu saya D3 itu saya ditinggal meninggal ayah saya itu meninggal gitu ya. Jadi memang itu hal-hal yang menyedihkan, tapi ya kita harus apa namanya harus tabah menjalannya, dan alhamdulillah apapun kondisinya ya saya bikin bahagia aja ya. Jadi di masa SMA ini apa ya banyak sekali sih, banyak teman gitu ya, kita banyak kisah-kisah percintaan mungkin. Percintaan. Ya mungkin apa ya pernah bentrok gitu ya yang bikin yang bikin apa ya kalau sekarang ya saya ingat ke yang itu ya, ketawa-ketawa sendiri aja. Malu ya malu ya, bentrok antara apa ya sebenarnya apa ya cewek sama cewek Ibu. Ya cowok sama cowok gitu kan, di rumah gitu kan. Nah itu tapi ya apapun kondisinya jadi pembelajaran aja buat kita gitu. Ya itu paling ya yang bikin senangnya, bikin malunya gitu ya. Itulah yang dikangenin pada waktu SMA ya Bu. Nah kalau pas masuk kuliah Ibu ada cerita nggak Bu? Cerita percintaan atau cerita sedih gitu yang Ibu ingat sampai sekarang? Ya itu apa namanya sedih itu di saat saya mau wisuda ya, di saat saya mau wisuda itu saya ditinggal apa namanya ayah saya gitu ya. Orang mau wisuda ayah saya sudah bikin jas, meninggal. Nah itu pasti perasaan sedihnya seperti apa gitu ya. Tapi ya apapun banyak hikmahnya. Jadi dari kejadian itu berarti Allah sudah memilih kita bahwa kita itu bisa untuk menjalaninya ya, sehingga ya kita lebih kuat, kita lebih mandiri dan punya rasa tanggung jawab yang lebih gitu ya. Jadi dari hal-hal semacam itu sebenarnya banyak sekali pembelajaran hidup gitu ya. Dan alhamdulillah setelah D3 saya lanjut untuk melanjutkan ke S1-nya itu di Unpad juga gitu ya. Itu jadi akhirnya saya semangat gitu ya. Ayah saya meninggal, justru kita harus semangat menunjukkan ke almarhum bahwa saya pun bisa gitu kan sampai lulus S1 gitu waktu saat itu gitu ya. Berarti pas masa-masa SMA atau kuliah Ibu tuh tergolong anak yang rajin apa nakal Ibu? Sebenarnya apa ya? Biasa-biasa aja sih ya. Nakal, jadi pengalaman mungkin ini juga bisa ya. Kan kalau SMP SMA itu biasanya kita itu harus pakai sepatu hitam ya. Sepatu hitam gitu ya. Nah, ya mungkin bandelnya di situ. Saya sepatu hitam tapi tali sepatunya saya warna-warni gitu kan. Warna-warni ada pink, ada kuning, ada merah gitu. Nah, akhirnya
kalau setiap hari Senin saya sering dipanggil oleh BP. Waduh, langganan BP. Kayak gitu aja sih sebenarnya gitu ya. Emang pada saat itu juga masih ngetrennya, Bu? Iya, warna-warni Warna-warni. gitu. Tapi ternyata memang kalau upacara itu kan harus full hitam ya. Nah, mungkin hal yang kayak gitulah yang lucu-lucu kayak gitu aja. Oke, Ibu. Kalau pas zaman-zaman SMA tuh Ibu sama teman-teman Ibu atau sama pacar Ibu tuh biasanya kalau nongkrong tuh di mana, Bu? Kan kalau zaman anak zaman sekarang mah di GGM, di alun, di gacoan lah, makan Gitu ya. seblak, gitu. Nah, pas waktu zaman-zaman Ibu tuh di mana, Bu? Saya sih sebenarnya apa ya, nongkrong tuh paling kalau zaman dulu mah kan masih ininya kafe kan belum menjamur kayak sekarang ya. Mana di tukang bakso kan kayak gitu ya. Paling nonton juga dulu ada Galaxy. Galaxy dekat dekat SMP 1 waktu itu. Paling gitu-gitu aja sih. Malam Minggu pacar saya datang ke rumah, kita ngobrol gitu aja. Wajar-wajar aja lah ya. Nah, pas zaman-zaman SMA tuh, Bu, diberi bekal tuh berapa, Bu? Kan kalau anak zaman sekarang mah udah ratusan. Ya, lupa ya saya karena saya tuh bukan tipe anak yang suka jajan ya. Jadi pokoknya gini, pagi-pagi itu makan sarapan di rumah gitu aja gitu ya. Paling ya berapa ya kalau zaman dulu saya lupa ya, mungkin kalau sekarang disarakan sehari 10.000 deh gitu ya. Enggak yang Gede banget gitu. enggak. Jadi memang orang tua saya itu dari kecil itu sudah mendidik itu kita harus hemat gitu ya. Harus hemat. Jadi apapun seperlunya lah gitu ya. Kalau jajan apa-apa seperlunya aja. Yang penting mah sarapan pagi-pagi di rumah, nanti makan siang di rumah lagi, di malam di rumah lagi makan. Nah, kayak gitu sih, gitu aja. Berarti Ibu ke sekolah pas SMA itu dianterin apa naik angkutan umum? Saya seringnya dianterin karena kan ayah saya sambil lewat ke kantor gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ayah saya ada kegiatan di luar kantor, paling saya dijemput sama supir gitu ya. Kalau nggak bisa ya paling sesekali naik angkutan umum gitu aja sih. Oke. Ibu pernah didekatin apa ditembak gitu sama cowok dengan cara yang menurut Ibu tuh lucu gitu? Pernah ya, Bu? Apa ya? Ya Bukan lucu sebenarnya ya, aja. aneh gitu. Enggak sih, bisa-bisa aja dia ngomong Romantis gitu ya? ya. Enggak bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, sebenarnya saya seneng yang gimana gitu ya, tapi ya kadang dapet yang kayak gitu ya udahlah gitu. Oh, berarti tipe cowok Ibu pas zaman SMA tuh gimana sih? Apa yang pendiam, apa yang nakal gitu, Bu? Yang sedang-sedang aja sih, yang bersih itu yang bersih. Wangi ya? Wangi enggak, pokoknya yang bersih, yang rapi gitu. Saya nggak suka yang urakan-urakan kan kayak yang gondrong, terus yang kalau zaman ini kan suka di apa sih? Bolong-bolongin. Bolong-bolong, saya nggak suka yang kayak gitu. Jadi yang rapi, yang cool, tapi apa ya, stylenya enak lah gitu. Nah, kalau hal memalukan gitu pas waktu Ibu sekolah pas SD mungkin, pas SMP, SMA apa, Bu? Apa Ibu ya? ingat sampai sekarang gitu malu gitu. Ada sih, tapi maksud saya di sini saya Oke, Bu, nggak apa-apa. apa ya? Pernah sih waktu SD gitu ya, tapi nggak apa-apa deh saya di sini. Kenapa, Ibu? Jangan gitu ya. Ada hal-hal sih yang bikin ini, tapi itu udah lama banget tuh SD gitu ya. Masih Kecil ya, Bu? masih kecil sih ya, gitu. Nah, kalau Ibu bisa gitu ngulang pas waktu-waktu masih muda gitu, Ibu apa yang mau Ibu lakuin gitu? Jadi intinya gini ya, ini kan teman-teman juga masih muda ya. Jadi selagi kita muda itu, jadi benar-benar kita harus bisa memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita punya wasting time ya. Jadi yang waktu itu benar-benar kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jadi memang mungkin ada beberapa hal dulu yang memang kalau kita ini lagi, jadi memang waktu itu kita isi dengan hal-hal yang positif, misalnya kegiatan-kegiatan, misalkan berorganisasi gitu ya. Nah, waktu itu saya memang organisasi kurang begitu masuk ya, saya di waktu zaman dulu. Jadi saya senangnya pengembangan untuk seni gitu ya, tarik kreasi, sampai akhirnya saya waktu itu SMP, SMA dapat hadiah dengan teman-teman gitu ya, juara. Di SMA juga mungkin sekarang masih dipajang ya di SMA Negeri 1 itu. Jadi
Tapi mungkin kalau boleh saya mengulang di zaman dulu, Iya. jadi bukan itu saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin, misalnya saya punya dulu ya, misalkan kita punya cita-cita ingin jadi dokter, mungkin waktu luang kita itu bisa diarahkan pencapaian ke arah situ gitu ya. Bagaimana kita apa namanya untuk kalau dulu mah kan sekarang juga masih ada sih kayak ikut apa ya ikut GO ya gitu-gitu Oh, iya. gitu ya. Nah sebenarnya banyak hal-hal yang waktu itu juga belum belum maksimal gitu ya. Jadi intinya selagi masih muda kembangkan kreativitas kita gitu ya, sehingga kita juga punya pengembangan diri kita yang jelas gitu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu di saat kita sudah semakin tua kita menyesal gitu ya, karena menyesal itu sesuatu hal yang tidak boleh kita Betul. ini kan gitu ya. Jadi jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, sehingga sebelum penyesalan itu datang, marilah kita coba isi waktu luang kita itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan yang saya rasakan selagi apa namanya eh, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai akhirnya saya di usia ini gitu ya, saya merasakan itu kita itu jangan pernah apa ya menyakiti hati seorang ibu, itu intinya mah ya. Betul, Ibu. Jadi yang namanya surga ada di telapak kaki ibu itu benar gitu ya. Jadi selagi kita masih mempunyai ibu, kalau bahasa Sunda mah dimulai gitu ya. Jadi jangan, kalau kalau saya lihat kan zaman sekarang itu memang anak Gen Z itu kan beda ya, dari bahasa, dari apalagi Betul. dengan apapun dengan gadgetnya Gadget. gitu ya. Kadang rasa apa ya sosial ini juga kadang udah mulai agak ini Betul, gitu Ibu. ya. Nah itu kadang kalau misalkan disuruh juga tolong ini kayak gitu ya. Banyak ahnya. Banyak ahnya. Nah itu kita upayakan walaupun kita udah di zaman sekarang janganlah gitu ya. Jadi benar-benar saya merasakan bahwa berbahagialah jika kita masih mempunyai seorang ibu ya. Alhamdulillah ibu saya masih ada, sekarang udah usianya lebih dari 74 tahun. Jadi doa-doanya itu benar-benar apa ya kita rasakan itu sangat inilah gitu. Berarti, itu ya. maaf ibu masih ada orang tua ibu? Alhamdulillah masih ada. Umur 74. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Bahkan apa ya, lebih sehat dari seusianya sih ya kalau saya lihat ya, karena dia pagi-pagi masih bisa jalan-jalan kayak gitu gitu. Jadi disiplin banget sih orangnya gitu. Jadi mungkin itu juga yang bisa apa ya? Jadi contoh ya. Inspirasi ya untuk kita lah gitu ya, untuk anak-anaknya, untuk cucunya gitu. Nah, ada hal atau yang pernah dilakukan oleh orang tua ibu yang ibu tuh masih ingat sampai sekarang yang ibu buat bahagia gitu. Alhamdulillah ya, baik ayah saya almarhum maupun ibu saya selalu ke saya itu jadilah orang yang bisa bermanfaat walaupun sekecil apapun untuk masyarakat, untuk keluarga gitu ya, untuk saudara, untuk siapapun yang membutuhkan kita. Jadi sampai sekarang itu ya itu yang selalu saya ingat. Jadi mudah-mudahan saya pun bisa apa ya memberikan nasihat itu pun kepada anak-anak saya gitu kan, nantinya cucu-cucu saya gitu. Karena memang ya itu ya yang namanya manusia itu kan tidak bisa hidup sendirian ya. Betul. Jadi apapun kita punya ilmu sedikit pun atau kita punya apapun ya kita bisa berbagi untuk orang gitu aja lah. Yang penting bisa Ya. bermanfaat. Bisa bermanfaat. Walaupun misalkan ilmu apapun lah gitu. Oke, menyinggung ibu, pas ibu kan ngomong kalau pas waktu dulu tuh ibu pernah nari gitu, berarti ibu ada jiwa seni gitu. Saya sih ya, tarik kreasi aja ikutan Pernah menang lomba atau pernah lomba di juara, pernah di kabupaten, kemudian antar sekolah kayak gitu. Kita berapa grup itu ada 6 orang, ada 4 orang gitu. berarti sekarang masih bisa nih bu? Aduh, Bapak ingat saya. Dulu masih kurus kayaknya. Oke ibu, kita lanjut ke sesi 2 nih, yaitu tentang tanya cepat ibu. Jadi saya akan bertanya 2 pertanyaan, nanti ibu jawab dengan cepat. Boleh, Oke. boleh. Langsung aja ibu, pantai atau gunung? Pantai. Kenapa tuh? Apa ibu senang panas ya? Sebenarnya bukan senang panas ya. Jadi kalau di pantai itu kita bisa melihat keindahan alam sehingga kita bisa lebih bersyukur itu
terlihat luas gitu ya. Sehingga kita semakin bersyukur terus kita melihat keindahan apa yang Allah ciptakan gitu ya. Lebih tenang lihat ombak ya. Gitu. Jadi kayaknya lebih enak aja gitu, lebih soft lah, lebih ini gitu. Oke. Berarti nggak suka dingin Bu, gunung-gunung? Dingin saya suka, apalagi saya lebih senang dingin ya. Cuman mungkin hanya suasananya aja kali ya. Takut ya Bu di hutan. Tapi Oke, Ibu lanjut. Siang apa malam nih? siang. Kenapa? Kalau siang itu kita bisa bisa dapat mengekspresikan beberapa aktivitas kita gitu ya, apapun lah gitu ya, yang bisa kita ini kan. Kalau malam sih kita waktunya istirahat, waktunya berdoa kan gitu ya. Betul, Jadi Ibu. sebenarnya aktivitas yang perlu kita optimalkan itu di siang hari. Oke, lanjut. Film apa buku Ibu? Film deh. Film apa tuh Bu yang menurut Ibu paling terbaik yang pernah Ibu tonton? Baru kemarin saya nonton ada yang kemarin itu ada apa namanya, jadi kalau di film itu sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Inspirasinya lebih lebih kena ya kalau di film itu. Kemarin tuh saya terakhir nonton itu Bila Esok Ibu Tiada. Wah itu sedih banget Bu. sedih banget, tapi disitulah banyak hal ya. Jadi yang pembelajaran itu bahwa kita bagaimana ngamumule seorang ibu tadi yang saya jelaskan tadi. Berarti ada nggak nih Bu rekomendasi buat anak-anak muda film-film menurut Ibu tuh bagus nih buat anak muda? Intinya bagaimana kita bisa mengeksplor kreativitas kita gitu ya. Jadi misalnya ada pengembangan diri, bagaimana peningkatan skill-skill kita itu bisa diangkat dalam sebuah film gitu. Terus juga ini Majalengka itu kan memang dengan budayanya gitu ya, dengan orang Majalengka itu terkenal kan Garulisna, Karasepna, Saromeahnya. Nah, yang begitu-begitu pun kita bisa diangkat juga ya dalam sebuah film, bahwa kita bisa mempertahankan budaya-budayanya. Kemudian juga ya itu tadi bagaimana kita untuk mengekspor kreativitas anak muda Majalengka. Jadi kalau daerahnya itu kan harus sama kita sendiri ya yang bisa mengangkatnya gitu ya, sebagai putra-putra daerah gitu kan. Jadi kita jangan lupa pada daerah kita sendiri untuk bisa kita kembangkan, bisa melalui film-film yang bisa kita angkat gitu ya. Tapi kenapa di Majalengka gak ada bioskop ya Bu? Dulu ada ya. Dulu Galaxy kan zaman Galaxy. Dulu ada Istana Bintang. Karena mungkin kalau sekarang kan jadi orang sekarang kan sudah ada YouTube gitu ya, Netflix ya, mungkin kalau belum banyak sekarang udah digital ya. Jadi memang orang juga kalau saya merasakan kalau orang Majalengka itu dulu ada bioskop, tapi kadang lebih senang ke bioskopnya yang Cirebon, bukan. Jadi mungkin kayaknya lebih senang ke ini gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat nanti ada bioskop lagi ya yang bisa menayangkan film-filmnya hasil putra-putra daerah Majalengkanya gitu ya. Mungkin itu ada wadahnya. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu, motor apa mobil? Terus terang ya, kalau motor saya sampai sekarang belum bisa tahu. Jadi tapi sepeda bisa Ibu? Sepeda bisa. Jadi kalau saya sih lebih senang mobil ya. Kepanasan ya? Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Walaupun memang lebih simpel motor, tapi sekarang saya nggak bisa gitu. Oke, Ibu, uang atau waktu? Waktu. Kenapa? Karena dengan kita punya waktu yang bisa kita optimalkan, waktunya bisa menghasilkan uang. Nah, gitu ya. Dan juga waktu nggak bisa dibeli sama uang. Nggak bisa, ya. Terus musim panas apa musim hujan? Sebenarnya dua-duanya lebih ini ya, musim hujan deh kayaknya. Pas sekarang banget Bu. Tiap hari sekarang hampir tiap hari hujan ya Bu? Iya. Hujan. Iya, musim hujan. Cuman memang lebih sejuk aja sih sebenarnya gitu ya. Karena Majalengka kalau musim panas udah nggak kuat. Kita kalau nggak di yang ber-AC, aduh kayaknya kita ngebul. Mau teriak aja Bu. Oke Bu, selanjutnya musik klasik apa musik pop?
Jadi yang bisa menenangkan hidup kita itu sebenarnya musik klasik. Makanya kenapa waktu kita hamil itu ya, ibu-ibu hamil itu harus selalu mendengarkan musik-musik klasik. Kayak itu kan bisa menenangkan kita gitu ya. Satu deh Bu, musik lagu terbaik menurut Ibu sepanjang masa. Sepanjang jalan kenangan. Itu penyanyinya siapa ya Bu? Sepanjang jalan kenangan tuh siapa ya? Tati Kadi gitu mah zaman dulu gitu ya. Dulu banget ya Bu. Karena zaman sekarang udah nggak tahu. Udah nggak tahu ya. Sekarang yang tahunya Noah gitu. Bu. Kalau sekarang sih yang sekarang tuh kayak apa ya? Cassandra itu cinta apa ya itu ya? Lagu-lagu apa sih ya? Cassandra, dan itu tuh lagu yang ya enak banget tuh. Pas zaman Ibu ya Bu. Zaman sekarang sih masih bisa. Oh gitu. masih bisa masuk. Oke Bu, selanjutnya makan di rumah apa di restoran? Enak di rumah deh. Kalau di rumah kita bisa sekeluarga bisa mencicipinya gitu ya. Makanan terenak menurut Ibu, kesukaan Ibu lah. Kalau perempuan sih pasti di mana-mana sukanya bakso ya. Tapi kalau saya lebih sukanya ke bakso tahu yang yang dikukus mungkinnya kalau sekarang. Tempat bakso terbaik menurut Ibu di Majalengka di mana? Di Majalengka apa ya? Dulu tuh ada yang di Pasar Balong, cuma saya lupa namanya apalah gitu. Mas Kumis gitu, Pak Kumis atau apa ya dulu. Oh, sekarang berarti udah nggak ada. Nggak tahu ya, saya. Oh, itu belum pernah kesana lagi Bu. Kesana lagi. Oke Bu, selanjutnya hewan peliharaan kucing atau anjing? Kucing. Kenapa? Di rumah ada kucing Ibu? Ada sih yang sering ke rumah gitu ya, kita kasih makan, akhirnya si kucing itu sering ke kita gitu kan, padahal bukan kucing peliharaan kita. Kalau kucing itu kan memang secara hukum Islam juga kan memang ini ya gitu, jadi memang beda dengan anjing ya. Jadi kalau ini anjing aja kan kita secara hukum Islam kan gimana gitu ya. Lucu aja sih kalau kucing. Benar Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Pernah dapat prestasi atau hal membanggakan yang pernah Ibu dapatkan gitu, apa tuh? Prestasi kayak aku pernah dapat ini gitu. Apa ya? Yang paling membanggakan buat Ibu? Apa berada di posisi sekarang Ibu? Sebenarnya kalau jabatan itu kalau bukan suatu hal yang prestasi yang bisa kita inikan gitu ya, tapi intinya karena di sini saya sebagai seorang ibu gitu ya, yang paling membanggakan, yang paling membuat suatu hal sampai kapanpun itu adalah sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang wakil rektornya, bukan sebagai seorang ini ya, tapi sebagai seorang ibu yang apa namanya, yang punya cita-cita ingin mengantarkan anak-anak saya pintu gerbang kesuksesan. Suksesnya itu kan lahir batin lah gitu ya. Nah, itulah mungkin ya yang bisa apa namanya yang bisa dibanggakan. Itulah. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir banget ini, Mak. Pesan-pesan nih buat anak-anak muda, khususnya buat anak-anak FISIP Unma nih, Bu. Apa tuh? Pokoknya tadi yang sudah saya katakan ya, bahwa life is short ya. Jadi memang hidup ini singkat, sehingga bagaimana kita mengisi waktu-waktu luang kita ini dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jika kita menekuni sebuah profesi, menekuni sebuah bidang ilmu, ya itulah kita fokus di situ, kita serius di situ gitu ya. Dan jangan lupa berbaktilah kepada orang tua kita, itu gitu ya, yang akan membuat hidup kita berkah. Itu insya Allah doa-doa orang tua kita, terutama ibu ya. Jadi sekali lagi isilah waktu-waktu luang kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan skill yang kita inikan, kita bisa kembangkan. Kemudian juga apa ya, ya down to earth lah, down to earth ya, apapun gitu ya. Karena kalau lihat zaman sekarang, apalagi kan sekarang udah ada TikTok, ada apa, wah apapun kita bangga-banggakan dengan hedon ya, dengan hedonnya. Tapi kita punya apa ya, punya kemampuan yang bisa kita inikan, kita eksplor, kita jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun itu gitu ya. Nah, sehingga apa ya, generasi-generasi muda ke depan itu bisa membangun negeri ini yang bisa kita
banggakan. Itu Oke. barangkali ya. Oke, udah selesai nih Bu pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara sama tim Nawancana. Mungkin cukup sekian teman-teman podcast kali ini bersama Ibu Wakil Rektor. Mungkin sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.